Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian Al-Quran secara tafsir ya. Adapun ayat kita atau surah yang kita bahas kali ini adalah surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita bahas, mari kita baca secara bersama ayat yang akan kita bahas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal uhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat At-Takwir ini kalau pemahaman saya adalah menceritakan tentang hari pembalasan. Barangkali ada beberapa ayat sebelumnya pernah kita bahas di sini, dan ini menurut saya sama, At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insifaq barangkali. Itu 3 ayat semuanya menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana tentang hari pembalasan itu. Kemudian ayat 1 sampai dengan ayat 13 tadi saya perhatikan, Pak. Wa isal jahimu suirat. Ada 12 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah apabila. Kalau saya hitung sampai 1 sampai 12 itu 12 kali. Kemudian Pak Ustaz saya juga menanyakan di sini apabila matahari digulung. Pengertian digulung di situ ini saya belum kenapa tidak diredupkan ya, digulung. Kemudian bintang-bintang berjatuhan, oke lah. Tentang
binatang-binatang liar dikumpulkan. Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Saya pernah membaca juga suatu riwayat bahwa unta-unta itu yang bunting itu 12 bulan, Pak. Kalau manusia kan 9 bulan, ini 12 bulan. Jadi bagaimana kecintaan orang Badui waktu itu, kalau untanya sudah 12 bulan, dia jaga betul-betul, melebihi daripada menjaga istri yang 9 bulan. Tapi pada saat hari kiamat itu, hari digulung semua tanah, diangkat dan sebagainya, air apa, itu pun ditinggalkan. Jadi begitulah kira-kira dahsyatnya keadaan pada saat itu. Sekira untuk sementara begitu, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Adapun ungkapan iza, apabila, ini kalau dalam bahasa Inggris disebut if. Ini adalah conditional sentence. Artinya kalimat bersyarat yang ada lanjutannya. Bila, jadi 13 kali ini diulang. Inilah di sini dari segi balagah, keindahan bahasa, inilah keindahan bahasa. Dan dikunci pada ayat ke-14. Tahulah manusia apa yang dia telah kerjakan. Jadi apabila 14 dikunci. Sadarlah manusia. Nah inilah penggambaran kehebatan peristiwa saat itu yang maha dahsyat itu. Adapun unta itu sudah cocok itu, karena itu yang ditunggu-tunggu. Toh ditinggalkan juga. Jadi satu penggambaran bahwa begitu dahsyatnya peristiwa saat itu. Adapun binatang berkumpul, ini karena biasanya itu binatang punya insting. Jadi dia binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi berkumpul, ya, punya insting. Katanya kabarnya sama juga itu kelelawar di Supte katanya, ya, itu katanya kadang-kadang itu dia tiba-tiba menghilang. Itu ada peristiwa alam tuh, ya, karena dia memiliki insting. Jadi vibrasi daripada suatu peristiwa dahsyat itu dirasakan. Jadi sebenarnya semua yang terjadi di dunia ini sebenarnya ada vibrasinya, ada awalnya. Orang Indian itu sebelum ada ilmu sekarang itu yang mendeteksi tentang cuaca itu, mereka punya madu itu. Dan itu apabila terjadi suatu taupan atau badai, itu madunya itu goyang naik memang. Berarti sebelum datang itu sudah ada anunya. Jadi segala sesuatunya sebenarnya itu ada sinyalnya. Hanya kan kadang-kadang kita deteksi dini itu dengan peralatan sekarang ini kan, ya itu bisa. Jadi nah di saat ini sebagai binatang dia punya insting juga. Terjadi peristiwa dahsyat, mungkin berkumpul. Nah, manusia saat itu kacau, ya. Ini kepala stasiun TVRI Padang dia cerita, begitu gempa saja di Padang itu, begitu terjadi gempa, dia mau cari kameramen untuk meliput, tidak ada, pada lari semua. ini baru gempa, belum kan. Jadi itu peristiwa yang sangat dahsyat itu. Nah, makanya itu Allah itu mengulang-ulang 13 kali bila, dan dikunci pada ayat ke-14, sadarlah manusia apa yang telah dia kerjakannya. Ya, tapi kan sudah kiamat. Nah, semua manusia ini akan sadar, tetapi ada kesadaran yang sudah terlambat. Sebagaimana kita ketahui, Fir'aun pun kan bersahadat di menjelang mautnya, tapi kan sudah saat tenggelam dia bersahadat, oh aku percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, Tuhannya Bani Israel. Tapi kan sudah jadi begitu. Nah, inilah kesadaran. Adapun tadi itu, jadi weja ini sebenarnya ungkapan ya bersyarat. Ada lanjutannya. Apabila ada lanjutannya. Jadi inilah dari segi balagah keindahan bahasa Al-Quran. Saya kira itu yang mengenai tadi. Adapun gulung itu, gulung ini kita ketahui bahwa matahari itu kan sebenarnya kan bulat, ya. Tapi dia memakai istilah di sini kuwirat, digulung. Itu gulung itu adalah pemandangan kita. Makanya sesuai dengan zaman kita, di generasi berikutnya itu mungkin dia bisa lebih menjelaskan tentang ini. Kenapa memakai kata digulung? Dan inilah hebatnya para sahabat itu. Kadang-kadang ada yang
suatu yang misteri kata-katanya, mereka tidak paksakan untuk terjemahkan. Alif lam mim, apa itu? Alif lam ra. Mereka tidak paksakan untuk menerjemahkannya. Karena mungkin generasi berikutnya bisa akan menjelaskan. Nah, sekarang itu kan sudah dihitung-hitung. Huruf-huruf itu apabila dihitung jumlahnya akan didapatkan angka-angka menakjubkan. Dalam surah itu demikian jumlah itu menakjubkan. Jadi inilah bagusnya Al-Quran ini, karena kalau diterjemahkan selalu ada aslinya. Karena penerjemah itu tidak mungkin bisa 100%, tidak bisa. Banyak faktor yang menyebabkan terjemahan itu tidak sesuai aslinya. Istilahnya bahasa sumber tidak pernah akan sama persis dengan bahasa target. Akan ada deviasi. Niatnya penerjemah, kemampuan penerjemah, padanan kata. Ada padanan kata yang tidak pas. Ada juga bahasa kias, bahasa metafor. Nah, makanya boleh diterjemahkan, tapi aslinya ikut. Jadi kalau Quran diterjemahkan, disebut dengan, kalau bahasa Inggris, Holy Quran, kitab suci. Tapi kalau tidak ada huruf Arabnya, bukan kitab suci, terjemahan kitab suci. Jadi dia tidak suci. Mushaf ini suci ini kalau ada aslinya. Tapi kalau tidak ada aslinya, bukan kitab suci. Karena ini yang suci, ini yang kalamullah ini. Nah, jadi ungkapan-ungkapan itu sebenarnya yang menarik. Ini kan dipakai di PLN, Pak Mail, ya? Misteri. Makanya orang-orang yang ahli sastra di Arab kaget tuh. Alif lam ra ta. Apa maksudnya itu? Jadi sesuatu yang membuat ayam. Istilahnya attract attention. Menarik perhatian. Jadi banyak huruf yang begitu. Apa maunya itu? Jadi ini salah satu tujuan daripada bahasa-bahasa Quran. Tapi tadi kembali kepada tadi itu, bahwa ada beberapa yang mungkin kita belum pahami, tapi di masa kemudian dipahami. Tadi pagi itu Imam baca tentang sulitnya menyeberangi, mengangkut barang-barang dengan kuda apa semua, dan ada kendaraan yang kau belum tahu. Itu sebenarnya itulah mobil, itulah pesawat. Tapi Allah mengatakan yang kau belum tahu. Karena kalau dia bilang pesawat mobil pasti bingung orang di zaman itu. Iya, jadi dan kendaraan yang kau belum tahu. Quran tidak pernah berubah, pemahaman kita yang kadang-kadang berkembang. Gitu. Nah, seperti tadi itu. Ya, saya mengambil sampel itu. Kalau orang katakan gulung tikar, berarti tidak lanjut. Dan matahari juga berputar. Kan? Kalau dulu ada yang mengatakan ilmuwan, matahari tidak berputar, yang lain berputar. Di surah Yasin dikatakan kullum fi falakin. Semuanya itu berputar. Jadi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Quran mengatakan di belakangan berkembang ilmu baru diketahui bahwa matahari pun berputar di Bima Sakti. Planet-planet mengitari matahari pun berputar di Bima Sakti. Nah, itulah. Jadi pengetahuan kadang-kadang itu tidak masih nisbi, belum pasti. Quran yang menjadi rujukan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah. Menyambung tadi kalau Pak Nur katakan ini surah At-Takwir ini gulung tikar. Ya, saya terbayang dulu waktu masih anak-anak kalau sudah lain-lain digulung itu berarti sudah berakhir itu. Selesai nih. Iya. Jadi saya menyimak tadi itu ya mulai dari pertama kemudian sampai yang terakhir dibahas. Jadi Allah ini mulai menggulung ini sesuai namanya al-ikhtiar itu penggulungan. Saya sayang sekali asbabun nuzulnya karena lobet saya punya. Iya, tapi dia ini ayat, ini surah. Dia surah ke-7 setelah Al-Fatihah. Turunnya. Saya baca tadi juga sebelum Sabbih isma rabbika alallazi turun ini ayat. Nah, disitulah digambarkan bagaimana nanti dunia berakhir. Kemudian setelah itu didekatkanlah itu surga dan neraka. Nah, mulailah orang gelisah yang celaka sudah dilihat-lihat tempatnya kan ke sini. Kemudian yang surga sudah memuji Allah mereka dengan amalan-amalannya ya. Dan
Alhamdulillah saya dapat pelajaran besar dari sini, Pak. Berarti kita melihat bahwa apapun aktivitas kita di dunia ini semata-mata karena Allah, jangan karena Allah dekat sekali. Menurut ulama, apapun yang terlintas dalam hati kita, misalnya untuk mohon maaf misalnya ria atau ya orang Makassar menaruh kinikana karena orang saleh, orang yang rajin beramal, tidak boleh kita begitu menurut ulama, tidak boleh. Jadi semata-mata lillahi ta'ala.